Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa daya dari seorang yang masih muda dia diutus ke suatu tempat yang di sana banyak orang-orang kritis, banyak para pengajar-pengajar. Dan ternyata dari seorang yang muda itu ada sebuah harapan yang menegaskan tentang keberadaan gereja yang benar, keberadaan Injil yang benar, dan keberadaan pengharapan yang benar. Paulus mengutus anaknya Timotius, anak di dalam iman, supaya menjadi sosok yang tampil dalam hal pengajaran. Lihat apa yang disampaikan dalam teks kita hari ini, bahwa ternyata orang-orang yang berada di sana telah sibuk dengan dongeng, silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ini persoalan. Karena banyak orang memang lebih condong mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sama sekali tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Mereka mempercayai dongeng-dongeng, mereka sibuk membahas silsilah-silsilah yang hanya membenturkan orang-orang di sekitar itu terkait tentang pemeliharaan Allah di dalam iman. Saudaraku, apa sebenarnya makna penting dari pengajaran? Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa tujuan dari nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Kita jangan berpikir boleh mengasihi seseorang dengan benar jika bukan timbul dari hati yang suci, hati yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Inilah sebenarnya pengajaran itu. Tetapi lihat pengajaran-pengajaran di sekitar Timotius yang sudah berkembang di daerah Efesus. Pengajaran itu adalah pengajaran yang memberatkan. Bukan pengajaran karena mengasihi, tetapi ingin memberatkan seseorang sehingga keselamatan mereka
menjadi keselamatan yang bermasalah. Keselamatan yang bermasalah yang dimaksud adalah jika Injil Kristus ditambah-tambah. Kristus sudah menunjukkan bahwa jalan kepada Bapa adalah Yesus Kristus. Tentu dasarnya adalah iman. Tetapi orang-orang yang sudah disesatkan pikiran sehatnya akan berkata, oh tidak, perlu penambahan ini, perlu penambahan itu, dan akhirnya mereka memaksakan dan memakai hukum lahiriah kepada hal yang rohani. Ini menjadi persoalan dalam hal pengajaran. Tujuan dari pengajaran itu, tujuan dari nasihat itu adalah kasih. Mengapa harus kasih yang menjadi tujuannya? Karena ini berguna bagimu. Jika kita mengasihi seseorang, karena itu berguna bagi mereka. Itu yang mereka butuhkan. Sehingga mereka sungguh-sungguh boleh hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang benar. Mari saudaraku mengerti apa yang disampaikan dalam teks kita hari ini. Supaya hati kita pertama sekali adalah hati yang suci. Dan hati nurani kita adalah hati nurani yang murni. Dan kita memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Timotius yang menerima pengajaran yang sehat dari hamba-Mu Paulus. Supaya kami, para hamba-hamba-Mu juga mengajarkan apa yang seharusnya kami sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak menambah dan tidak menguranginya. Dan apa yang menjadi tujuan dari hal yang kami sampaikan adalah bukti kami mengasihi mereka, bukan untuk memperangkat mereka. Kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya apa yang terucap dari mulut kami adalah hal yang terucap dari iman percaya kami yang benar, hati yang benar-benar suci, dan benar-benar murni. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.